Baik para jemaah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi musabbitil qulubi wal aqdam, alladzi kana alaihi haqqun nasrul mu'minina ma damatil ayyam. Wa sallallahu ala Muhammadin nasiril haqq bil haqq, al-hadi ila siratim mustaqim, wa ala alihi wa ashabihi yastanuna bi sunnatihi wa yahtaduna bi hudahul qawim. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin hadirat, para jamaah ikhwatu iman yang saya hormati, pertama-tama tentunya marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jal atas izin dan irodahnya dan atas bimbingan hidayah serta taufiknya. Pagi ini kita bisa duduk bersimpuh di rumah Allah yang mulia ini setelah menjalankan sholat subuh berjamaah. Para hadirin, kita langsung saja. Pagi ini kita kembali akan mengkaji hadis terkait dengan akhlak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Saya bacakan hadisnya. An Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, kuntu khalfan nabiyyi alaihi salatu wassalam yauman. Suatu hari, kata Ibnu Abbas, aku berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala li, lalu Rasul bersabda kepadaku, ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Wahai anakku atau anak kecil, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa pelajaran yang harus kamu pahami, yaitu: 1. Ihfadillah yahfadka, jagalah oleh kamu Allah, niscaya Allah akan menjagamu. 2. Ihfadillah tajidhu tujahaka, jagalah oleh kamu Allah, niscaya engkau akan mendapati dia di hadapanmu. 3. Wa idza sa'alta fas'alillah, bila kamu meminta, mintalah kepada Allah. 4. Wa idza sta'anta fasta'in billah, bila kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Yang kelimanya, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ayyan fa'uka bi syai'in la yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu ta'ala laka. Ketahuilah olehmu, kata Rasul Ibnu Abbas, bahwa sekiranya suatu umat berkumpul dan bersepakat untuk memberikan atau mendatangkan suatu kebaikan kepadamu, maka mereka tidak akan dapat mendatangkan kebaikan sedikit pun kepadamu kecuali apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Wa in istama'u ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaika. Dan jika mereka berkumpul lalu bersepakat untuk mendatangkan suatu keburukan kepadamu, maka mereka tidak akan bisa memberikan keburukan sedikit pun kepadamu kecuali apa yang telah Allah tetapkan atasmu. Lalu Rasul menutup nasihatnya, rufi'atil aqlam wajabbatis suhub, kalam-kalam atau pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran pun telah kering. Itu nasihat yang Rasul berikan kepada Ibnu Abbas, yang tentu saja para jemaah, nasihatnya bukan khusus untuk Ibnu Abbas, karena tidak pernah ada ajaran agama, bimbingan
yang Rasul sampaikan dikhususkan untuk seseorang. Ibnu Abbas hanya sebagai perantara saja. Isi kandungan dari hadis ini adalah untuk kita semua sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang rawi Ibnu Abbas ini para jemaah. Ibnu Abbas ini seorang sahabat kecil. Maka dalam hadis tadi Rasul memanggil dengan kata-kata gulam, yang saat itu kira-kira berusia 9 tahun. Ibnu Abbas lahir di Mekah 3 tahun sebelum hijrah. Gitu. Jadi 3 tahun sebelum hijrah lahir di Mekah, ikut hijrah ke Madinah. Beliau adalah putra dari Abbas. Abbas itu adalah paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian dari sisi nasab, Ibnu Abbas dan Rasul itu saudara sepupu. Beliau adalah sangat cerdas dan satu-satunya sahabat yang mendapatkan doa dari Rasulullah SAW yang berbunyi, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Yang artinya, ya Allah, berikanlah kepada Ibnu Abbas itu kefakihan dalam agama, ilmu yang luas tentang agama, dan ajarilah dia tafsir Al-Quran. Berkat kecerdasannya dan berkat doa Rasul, Ibnu Abbas seorang sahabat muda yang luas dan dalam ilmunya, sehingga beliau digelari sebagai Habrul Ummah, gudang ilmu bagi ummah, atau Bahrul Ummah, lautan ilmu bagi ummah. Disebut juga sebagai Turjumanul Quran, seorang sahabat penafsir Al-Quranul Karim. Wafat di usia 71 tahun pada tahun 72 Hijriyah. Beliau wafat di Taif dan meriwayatkan hadis dari Rasul sebanyak 1660 hadis. Itulah sekilas tentang Ibnu Abbas. Para jemaah, nasihat yang pertama adalah ihfadillah yahfadka. Jagalah oleh kamu Allah, niscaya Allah menjagamu. Sabda Rasul ini tentu saja memerlukan penjelasan agar tidak timbul salah paham. Karena terjemah harfiahnya memang begitu. Jagalah Allah olehmu, niscaya Allah akan menjagamu. Kan gitu. Nah, dari kalimat itu akan muncul pertanyaan, kok Rasul menyuruh kepada kita menjaga Allah? Emang Allah perlu penjagaan? Apakah Allah butuh sesuatu dari hambanya? Apakah Allah memerlukan dari makhluknya? Para jemaah, tentu tidak. Allah itu adalah zat yang maha gagah, maha perkasa, maha sempurna, dan maha segala-galanya. Tidak butuh sesuatu apapun dengan makhluk. Sebaliknya, makhluk yang butuh kepada Allah. Al-Quran menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah, firman Allah. Sekalian manusia, kalian semuanya butuh kepada Allah. Kalau begitu, apa yang dimaksud dengan jagalah Allah? Para jemaah, yang dimaksud dengan jagalah Allah itu adalah ihfad hududahu. Jaga oleh kamu batas-batas Allah, ketentuan-ketentuan Allah, syariat-syariat Allah, tentang halal dan haram, tentang boleh dan tidak boleh, itu tentang hak dan batil, itu hudud. Quran banyak menyebut istilah hudud. Misalnya kita ambil salah satu contoh di Al-Baqarah 187. Di akhir ayat itu dikatakan, tilka hududullah fala taqrabuha. Itulah batasan-batasan Allah. Ini dalam konteks ibadah saum, yang pengertian hudud pada ayat itu larangan-larangan Allah yang tidak boleh dilampaui. Itu yang dimaksud jagalah Allah, jagalah batas-batasnya, jangan dilampaui. Gitu.
Silahkan kerjakan yang dibolehkan, yang dihalalkan, dan jauhi yang dilarang, yang haram, yang tidak boleh, gitu. Yang kedua, ihfad huququhu. Jagalah oleh kalian hak-hak Allah. Para jemaah, apa itu hak Allah? Rasul yang mulia Nabi Muhammad alaihissalam pernah bertanya kepada sahabat Mu'ad bin Jabal. Kata Rasul, Mu'ad, tahukah kamu apa itu hak Allah atas hambanya? Kata Mu'ad, ya Rasulullah, aku tidak tahu. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Begitu kebiasaan para sahabat, manakala ditanya oleh Rasul tentang perkara agama dan mereka tidak tahu, dikembalikan pada Rasulullah alaihissalam. Maka Rasul bersabda, hak Allah atas hambanya itu adalah anta'budahu wala tusyrika bihi syai'a. Kau beribadah, mengibadahinya, dan tidak boleh menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Itu hak Allah atas hamba. Jadi memenuhi hak-hak Allah artinya seluruh hak Allah yang harus diibadahi kita penuhi. Dia adalah satu-satunya zat yang patut kita ibadahi. Kepadanya kita menghinakan diri, kepadanya kita bersujud, kepadanya kita memasrahkan diri, kepadanya kita berharap, kepadanya kita takut, begitu kepadanya kita bertawakal. Diibadahi dengan sepenuh peribadatan kepadanya, murni, tidak boleh disekutukan dengan sesuatu apapun. Firman Allah, fa'budillaha mukhlishina lahuddin. Hendaklah ibadah kalian, ibadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan dalam menjalankan ibadahnya itu. Tidak boleh disekutukan dengan apapun. Walaupun persekutuan itu kecil. Dalam hadis qudsi Allah Ta'ala, Rasul bersabda, Allah berfirman, ana agna syuraka anis syirki, firman Allah, aku tidak butuh persekutuan, kata Allah. Siapa yang mempersekutukan aku dengan sesuatu dalam ibadah kepadaku, taraktuhu wa syarikahu, kata Allah, aku biarkan dia dan sekutunya. Contohnya apa? Contoh yang paling gampang. Ada seseorang sholat misalnya. Sholat yang ia lakukan harus utuh, sempurna, 100% karena Allah. Tidak boleh ada karena yang lainnya. Kalau ia sholat, katakanlah 70% untuk Allah, 30% untuk manusia, saat itu dia telah menyekutukan Allah dengan sesuatu dalam ibadah kepadanya. Dan ini tidak diperkenankan. Di ayat terakhir surat 18 Allah berfirman, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang berkeyakinan dan berharap akan perjumpaan dengan Allah di hari kiamat nanti, ibadahlah kepadanya. Ibadahi Allah, dan dalam beribadah kepada Allah, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, tidak boleh menyekutukan Allah dengan seorang pun, dengan apapun, dan dengan siapapun, dengan manusia, dengan hewan, dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya, tidak boleh. Itu yang dimaksud jagalah Allah. Yang kedua. Yang ketiga, ihfad awamirahu. Jaga oleh kamu perintah-perintah Allah. Perintah Allah dalam perkara-perkara akidah, dalam perkara-perkara ibadah, dalam urusan muamalah, dalam urusan akhlak. Semuanya dilaksanakan, baik itu perintah-perintah yang hukumnya wajib atau perintah-perintah yang hukumnya sunnah. Jaga dan pelihara perintah itu. Cara menjaga dan memelihara perintah dengan diamalkan, dengan dikerjakan.
Dan yang terakhir, yang keempat adalah ihfad nawahihi atau nawahiyahu. Hendaklah kalian menjaga larangan-larangan Allah. Larangan yang haram, larangan yang makruh, baik dalam urusan akidah, ibadah, muamalah dan akhlak. Jaga dan pelihara. Cara menjaga larangan Allah adalah meninggalkannya, menjauhinya, dan tidak boleh memiliki keinginan dalam hati terhadap apa yang dilarang oleh Allah. Hati-hati, jangan ada kecenderungan barang sedikit pun terhadap larangan Allah. Kikis habis kecenderungan terhadap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang-orang yang banyak terjerumus pada perbuatan melanggar larangan Allah berawal dari kecenderungan terhadap yang tidak boleh itu. Lalu senang, kemudian kompromi, setelah itu toleransi, habis toleransi nyebur. Hati-hati gitu. Inilah yang dimaksud dengan menjaga Allah, para jemaah. Nah, orang-orang yang mampu menjaga batas-batas Allah, hak-haknya, perintah-perintah dan larangannya, mendapat pujian dan sanjungan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat menyukai mereka dan mencintainya. Di surat 50 ayat 32 Allah taala berfirman, "Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafid." Firman Allah, inilah pahala yang telah dijanjikan gitu. Kepada siapa? Likulli awwab, bagi setiap orang yang kembali kepada Allah, hafid, dan menjaga segala ketentuan-ketentuan Allah gitu. Nah, awabin dan hafid ini orang yang kembali kepada Allah dan menjaga segala ketentuan Allah, disebutkan oleh Allah di ayat ini, man khasyar rahmanu bil ghaib, orang yang takut kepada Allah padahal dia tidak melihat Allah. Demikian para jemaah. Nah, kemudian para hadirin ikhwatu iman, ibu bapak yang saya hormati, Al-Quran dan hadis menyebut di antara perkara besar dari perintah Allah, batas-batas Allah, hak-hak Allah yang wajib kita jaga dan pelihara dengan sebaik-baiknya adalah sholat. Itu antara lain yang secara eksplisit disebutkan dan ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya di surat Al-Baqarah 238. Hafidhu 'alas sholawat was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafidhu, firman Allah, jagalah oleh kalian 'alas sholawat, salat yang 5 waktu, was sholatil wusta, dan salat wusta, salat tengah-tengah, duhur, asar dan subuh. Wa qumu lillahi qanitin, dan laksanakan oleh kamu salat itu dengan penuh kekhusyuan dan ketundukan. Jadi secara khusus Allah menyuruh kepada kita menjaga salat yang 5 waktu, dan khususnya salat wusta, yaitu salat asar dan salat subuh. Menjaga sholat itu seperti apa? Bagaimana caranya? Dijaga oleh kita gerak-gerik lahiriahnya. Gerak-gerik lahiriahnya, cara berdirinya, cara takbirnya, cara rukuknya, cara sujudnya, semuanya dijaga dengan benar sesuai dengan apa yang Rasul sabdakan. Shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian, sabda Rasul, sebagaimana kalian mengetahui atau melihat bagaimana aku sholat. Bagaimana takbir yang benar. Masih ada, mohon maaf ini, masih ada jamaah yang takbirnya telapak tangannya tidak pas, kurang pas gitu. Harusnya telapak tangan saat takbir itu
jari-jarinya tidak dirapatkan, tidak begitu direnggangkan, dan dihadapkan ke kiblat. Allahu Akbar. Suka ada yang takbir Allahu Akbar, tangannya begini, itu salah. Harus dihadapkan ke kiblat. Dan di atas berbetulan dengan bahu atau dua ujung telinga. Jangan di sini Allahu Akbar. Jangan di dada. Banyak yang salatnya Allahu Akbar gitu. Ruku sujud juga begitu. Berapa kali di kajian yang lalu saya menyampaikan, ada orang kata hadis yang 60 tahun dia sholat tapi sholatnya nggak diterima Allah. Berarti seumur hidup. Kenapa? Sebab saat ruku tidak meluruskan punggungnya, saat sujud tidak meluruskan punggungnya, dan saat ia melakukan sujud juga, kata Rasul, dia sujud karena rotil gurub adam, seperti burung gagak yang mematuk darah. Tuk ruku sujudnya, nggak tahu baca apa itu. Rasul pernah menyuruh seorang sahabat mengulangi sholatnya sampai 3 kali. Mungkin sholatnya kayak begitu, ruku sujudnya para jemaah. Nggak tahu yang dibaca itu apa, kok cepet banget gitu. Nah itu. Yang dalam hadis lain Rasul katakan, seburuk-buruk pencuri adalah orang yang mencuri sholatnya sendiri. Itu orang yang ruku sujudnya seperti burung gagak mematuk. Itu gerak-gerik lahiriahnya, gerak-gerik batiniahnya yang disebut dalam Al-Baqarah 238 tadi, khusyuk, hati, pikiran, jiwa kita fokus pada perbuatan sholat itu. Fokus ke situ. Pikiran tidak berkelana kemana-mana. Hayalan tidak pergi ke sana kemari gitu. Jangan sampai kita melakukan sholat dan merencanakan sesuatu merencanakan sesuatu di dalam sholat. Kayak tadi sholat subuh, habis ngaji jogging gitu. Misalnya gitu para jemaah ya kan. Itu kan merencanakan dalam sholat. Nggak usah dalam sholat merencanakan apa-apa. Itu masuk kategori sholat sahun. Itu. Demikian para jemaah, termasuk gerak-gerik lisan dan bacaannya. Itu yang secara eksplisit disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, jagalah sholat. Orang yang sholatnya benar, orang yang benar gerak-gerik lahiriahnya, benar gerak-gerik batiniahnya, itu yang disebut oleh ayat 1, 2, dan 9 surat 23 Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Sungguh beruntung orang-orang mukmin, yaitu mereka yang salatnya khusyuk dan mereka orang-orang yang senantiasa menjaga dan memelihara salatnya. Itu satu. Dalam hadis Rasul bersabda, man hafadhu 'alaiha kana lahu indallahi ahdun ayyadkhulahul jannata. Siapa yang menjaga dan melihara salat, Allah sudah mengikat janji dengan orang itu bahwa Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Para jemaah, menjaga dan memelihara salat dengan sebaik-baiknya akan berefek, berdampak positif pada sikap perilaku sehari-hari. Sebelangi, menjaga sholat dengan baik dari segala aspeknya akan berdampak pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak sehari-hari. Akhlaknya akan bagus, akhlaknya akan mulia, perilakunya akan lurus, jujur, benar, dan meninggalkan yang diharamkan. Karena itu tidak heran kalau Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau memberikan pembekalan kepada bawahan-bawahannya, dikasih pembekalan
dalam waktu yang singkat dengan kalimat yang singkat. Apa kata Umar bin Khattab kepada para bawahannya? Inna min ahammi umurikum indi as-shalah. Faman hafadhaha faqad hafadha lima siwa wa man dhayya'aha fahuwa lima siwahu adya. Itu kata Umar. Singkat sekali, tidak butuh waktu lama dan dana yang banyak gitu pada jemaah. Yang artinya sesungguhnya di antara perkara yang paling aku anggap penting yang harus kalian perhatikan dengan baik dan dijaga dengan sempurna adalah sholat. Jika kalian sebagai para pejabat bawahanku mampu menjaga sholat dengan baik, urusan tugas kalian sebagai pejabat negara akan dijaga dengan baik oleh kalian, dikerjakan dengan baik oleh kalian. Jika kalian sebagai pejabat negara di bawahanku tidak menjaga dan melihara sholat, maka urusan tugas kalian dalam mengurus negara ini akan berantakan. Itu kata Umar bin Khattab. Jadi kalau kita mencermati apa yang dikatakan Umar bin Khattab itu, ketika khususnya para pejabat negara yang bekerja semaunya tidak sesuai dengan aturan, bukan untuk kesejahteraan rakyat tapi untuk kesejahteraan diri dan kelompoknya. Kalau dia orang muslim, berarti sholatnya belum benar. Sederhana begitu. Baik. Yang kedua, kita kutip dalam hadis tentang apa yang harus kita jaga dengan sebaik-baiknya para jemaah. Rasul kita yang mulia Nabi Muhammad SAW, para jemaah, dalam hadis Ahmad dan Tirmidzi berkata kepada para sahabat, kata Rasul, hendaklah kalian malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Kata para sahabat, ya Rasulullah, alhamdulillah kami orang-orang yang sudah benar-benar merasa malu kepada Allah. Sabda Rasul, yang aku maksud bukan itu. Terus bagaimana? Kata sahabat, Rasul bersabda begini, yang dimaksud malu kepada Allah yang sebenarnya adalah antah fador roksa wa ma wa'a wa tahfadul batna wa ma hawa. Engkau menjaga kepala dengan apa, beserta apa yang ada di sekitar kepala, dan menjaga perut dengan segala yang ada di sekitar perut. Kalau kalian mampu menjaga itu, taqad istahya minallah haqqal haya, kata beliau, sungguh kalian telah malu kepada Allah dengan malu yang sebenar-benarnya. Menjaga kepala. Dan apa yang ada di kepala? Apa yang ada di kepala para jemaah? Kita, ya. Jangan sampai kecerdasan itu digunakan untuk membangkang Allah, dan jangan sampai kecerdasan itu dijadikan sebagai alat untuk mengutak-atik dan merusak agama Allah Subhanahu wa taala. Jadikan kecerdasan sebagai alat untuk memahami firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasulnya, yaitu dinul Islam. Satu. Kedua, mata, alat pelihat. Jaga alat pelihat kalian, karena alat pelihat atau mata itu merupakan jendela yang dengannya kalian bisa mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Ta'ala kalau kalian memanfaatkannya dengan benar. Yang ketiga, jaga telinga kalian, sama dengan telinga, dengan mata. Telinga juga jendela bagi kita, kalau dimanfaatkan dengan sebenar-benarnya akan bisa membawa kita kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Telinga digunakan untuk mendengarkan, bukan hanya mendengar. Sebab mendengar dan mendengarkan itu beda. Kayak kita sekarang nih mendengarkan, ada suara yang lain kedengaran, itu mendengar artinya gitu. Nah,
Mata, telinga, dan akal pikiran ini banyak disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quranul Karim agar dijaga dan dipelihara. Bahkan banyak manusia yang disinggung oleh Allah, banyak mereka yang tidak bersyukur gitu. Misalnya di surat 32 Allah berfirman, wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah qalilan ma tashkurun, kata Allah, ya kan? Kami jadikan buat kalian akal, pikiran, pendengaran, dan penglihatan, tapi sedikit sekali bagi mereka yang bersyukur. Dan kita ambil di ayat 36 surat 17. Allah berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan, akal pikiran kita di hari kiamat nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala. Itu yang ada di kepala. Satu lagi yang di kepala ini, lisan. Jaga lisan, hati-hati lisanmu. Lisan itu diberikan oleh Allah untuk bicara, tapi kata Rasul dalam sabdanya, bicara yang benar. Jika tidak bisa bicara benar, diam. Kul khairon auliyasmut, bicara yang baik dan benar. Jika tidak bisa lebih baik, jika tidak bisa bicara benar, lebih baik diam. Lisan ini para jemaah bisa membawa seorang ke surga, bisa juga ke neraka. Rasul pernah bersabda, ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, kata seorang sahabat, ada seorang wanita, kebetulan ini para ibu, contohnya perempuan. Tentu bukannya perempuan, siapapun bisa, laki-laki juga. Ada seorang wanita katanya yang sangat terkenal, sholat malamnya tak pernah lewat, itu sodakohnya tak pernah lewat gitu. Amal-amal sunnahnya luar biasa. Tapi ya Rasulullah, perempuan itu sangat tajam lisannya. Rasul bersabda, hiya finnar, dia masuk neraka. Hati-hati. Satu lagi, perempuan itu tidak terkenal sodakohnya, sholat malamnya, puasa sunnahnya, tapi sejuk kalimat-kalimat yang keluar dari lisannya, kata Rasul, hiya fil jannah, dia masuk surga. Hati-hati lisan. Lisan itu lebih tajam dari pedang. Saya bacakan sebuah hadis yang Rasul sabdakan begini pada jemaah. Kata beliau, man hafidho ma baina lihyaihi wa baina rijlaihi dakhalal jannah, riwayat Imam Al-Hakim. Siapa yang bisa menjaga apa yang ada di antara dua kumisnya, yaitu lisan, dan di antara dua selangkangannya, kelamin, dia akan masuk surga. Itu satu. Keduanya, watah padwal lebatna wa ma hawa, menjaga perut dan apa yang ada di sekitar perut. Apa yang ada di sekitar perut disebut tadi kelamin. Hati-hati kelamin. Hasad seksual kepada istri yang sah. Istri yang sah, harus ada kata-kata istri yang sah. Kenapa? Sebab boleh jadi ada orang punya istri tapi tidak sah, ya kan? Dia beristri, hidup bersama di bawah satu atap, tapi tidak nikah. Disebutnya istri dia. Kumpul kebo. Sekarang saya lupa lagi istilahnya yang dalam undang-undang yang baru. Itu tidak boleh disebut kumpul kebo, kata siapa itu, Pak Profesor apa itu. Itu jelek banget katanya kumpul kebo. Disebut istilah apa yang tidak kelihatan jeleknya gitu para jemaah. Ya, di undang-undang yang baru tuh. Jangan bilang kumpul kebo katanya dalam itu jelek banget bilang kumpul kebo katanya. Atau dia nikah, dinikahi gitu. Saya nikahi kamu dengan mas kawin 5 juta untuk 1 bulan. Nikah mut'ah. Istri, jadi suami istri, tapi tidak sah. Kata Quran, menjaga kemaluan illa ala azwajihim, kecuali pada istri-istri mereka yang sah.
Itu satu. Yang kedua, para jemaah, adalah hifdzul batni min idkhalil haram ilaihi minal ma'akil wal masyarib. Nah, termasuk perkara besar yang harus kita jaga adalah jangan sampai memasukkan ke dalam perut kita makanan yang haram atau makanan hasil usaha yang haram. Kan makanan itu ada dua kategori haram itu. Satu haram zatnya, bangkai, darah, daging babi, sembelihan yang disebut bukan nama Allah gitu kan. Minuman keras itu halal secara halal, haram secara zatnya. Walaupun didapat secara halal, ada yang ngasih gitu, hadiah atau dibeli oleh uang sendiri yang halal, tetap haram karena barang itu haram secara zati, haram dimakan. Yang kedua haram arad. Rupiah yang kita miliki, nasi, lauk pauk dan sebagainya itu halal. Tapi jika didapat dengan cara yang tidak halal atau dengan cara yang haram, maka menjadi haram. Itu haram arad. Uang didapat dengan cara mencuri, menipu, memalsu, riba, korupsi, manipulasi, itu asalnya uang itu halal. Tapi karena didapat dengan cara itu, dia menjadi halal. Menjadi haram, maaf. Jadi asalnya halal, menjadi haram karena caranya salah, itu haram arad namanya. Para jemaah, hati-hati. Sahabat Anas bin Malik menceritakan, Ibnu Abbas menceritakan, ketika Rasul alaihissalam membaca ayat 168 surat Al-Baqarah yang berbunyi, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai sekalian manusia, kata Allah yang Rasul bacakan, makanlah oleh kalian apa yang ada di muka bumi yang halal dan yang thayyib. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan jangan sekali-kali kalian ikut jejak langkah setan dalam memakan dan mencari makanan itu, karena setan musuh yang nyata bagimu. Nah, para jemaah, hati-hati. Terus di situ ada sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Tiba-tiba Sa'ad berkata, jadi ada sahabat banyak di situ. Sa'ad berkata, kata Sa'ad, ya Rasulullah, ud'ullaha li an akuna mustajaba da'wa Rasul, tolong doakan aku agar aku jadi orang yang paling terkabul doanya. Para jemaah, coba perhatikan. Rasul membacakan ayat makanlah yang halal dan yang thayyib, tiba-tiba saat minta didoakan pada Rasul agar jadi orang yang paling terkabul doanya. Apa hubungan dan relevansi antara makan yang halal dengan terkabulnya doa? Kelihatannya tidak ada hubungannya, tapi kenapa Mu'ad minta seperti itu? Ternyata Rasul bersabda begini kepada Mu'ad, sabda Rasul, ya Mu'ad, atib ma ta'amaka takun mustajabad da'wah hai Sa'ad. Kalau kamu ingin jadi orang yang paling terkabul doanya, tidak harus minta didoakan kepadaku, cukup dengan hati-hati kamu makan. Hati-hati kamu mengisi perut. Kenapa? Lalu Rasul bersumpah, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, innar rajula la yaqdiful luqmatal haram fi jawfi ma yutaqabbalu minhu arba'ina yawman, kata Rasul. Demi Muhammad, diri Muhammad yang berada di tangan kekuasaan Allah, ada kalanya seseorang memasukkan ke dalam perutnya sepotong roti, sepiring nasi, sebungkus nasi dan sebagainya, hasil usaha yang haram, maka 40 hari 40 malam ibadah dan doanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali makan yang haram, 40 hari 40 malam doa dan ibadah tidak diterima oleh Allah. Na'udzubillah.
Dah cuman dikit doang. Bukan soal sedikitnya, haramnya. Rugi. Nah kalau sebulan sekali aja makan yang haram, bablas tuh doa kita. Apalagi kalau aset-aset yang ia miliki, tabungan yang ia miliki, semuanya didapat dengan cara yang haram, udah seumur hidup doanya dan ibadahnya nggak dikabul oleh Allah Ta'ala. Lalu dalam hadis itu para jemaah, Rasul bersabda, memungkas sabdanya, wa kullu lahmin nabatat minas suhti pannaru aula bih, kata Rasul. Dan setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, neraka lebih layak tempat kembalinya. Badannya gemuk, kelihatan sehat, tapi yang dikonsumsi yang haram, hasil usaha yang haram, kata Rasul, maka dia layak menjadi bahan bakar api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis terkait dengan haji. Ada seseorang berhaji di mikot, ia berihlal ihram, mengatakan labbaika hajjan. Kan gitu ya, labbaika hajjan. Lalu bertalbiyah, labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik. Kata hadis itu, seluruh penghuni langit berkata, la labbaika laka, tidak ada labbaik untukmu. Tidak ada labbaik untukmu, karena kau datang ke sini dengan ongkos yang haram. Kau datang ke sini dengan bekal yang haram, dan baju ihram yang melekat di tubuhmu pun itu dibeli dari barang yang, dari harta uang yang haram. La labbaika laka, tidak ada labbaik untukmu. Naudzubillah. Naudzubillah min dzalik. Itu yang pertama para jemaah. Ihfadillah, jagalah oleh kamu batas-batas Allah, hukum-hukum Allah, hak-hak Allah, perintah dan larangannya. Jika kita bisa menjaganya, kata hadis tadi, yahfadka, niscaya Allah akan menjagamu. Jadi ini ada hukum kausalitas ya, hukum sebab akibat. Sama dengan ayat yang berbunyi di Al-Baqarah ayat 40, wa aufu bi ahdi, terus ufi bi ahdikum, dan sempurnakanlah oleh kalian akan janji kepadaku, niscaya aku akan menyempurnakan janjiku kepadamu. Atau di ayat yang lain, fadkuruni adzkurkum, hendaklah ingat kalian ingat kepadaku, niscaya aku akan mengingatmu. Gitu. Atau di ayat lain di surat 47 Muhammad ayat 7, in tansurullah yansurkum, jika kalian menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu. Nah, Allah akan menjaga kita. Para jemaah, penjagaan Allah terhadap kita sebagai hamba yang menjaga batas-batasnya, hak-haknya, perintah-perintah dan larangannya dalam dua perkara, dalam dua hal. Pertama, dijaga oleh Allah dalam urusan-urusan keduniaan. Gitu, itu yang pertama yang dijaga oleh Allah. Para jemaah. Jadi urusan-urusan keduniaan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya begini para jemaah. Allah menjaga dia, hifduhu lahu fi masalihi dunyahu. Allah jaga dia dalam masalah-masalah kebaikan-kebaikan dunianya. Kahifdihi fi badanihi. Allah menjaga badannya, menjaga fisiknya, sehat selalu. Sehat selalu. Kalaupun sakit, ya sakitnya nggak sakit yang macam-macam yang berat-berat gitu. Sakit flu paling, sakit kepala gitu. Sehat dan sakit kan dua dinamika yang merupakan ujian dari Allah. Dijaga oleh Allah kesehatan badannya. Yang kedua, wa waladihi, dijaga anaknya,
dijaga generasi dan keturunannya. Karena orang bapak ibunya soleh, anaknya juga akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita baca surat 18 ayat 72. Dalam dialog antara Nabi Musa dan Nabi Khidir. Yang satu ketika Nabi Khidir itu membangun sebuah rumah yang dindingnya roboh, dibangun oleh Nabi Khidir tanpa mendapatkan imbalan. Kata Nabi Musa, "Kenapa Khidir kau bangun itu tanpa minta imbalan padahal kita butuh makan? Coba kalau kamu minta imbalan kita bisa makan." Kata Nabi Khidir di penjelasan berikutnya, sesungguhnya di dalam tanah di bawah rumah ini ada barang atau ada harta peninggalan kedua anak yatim itu. Supaya hartanya terjaga dan terpelihara dan bisa dimanfaatkan oleh kedua anak yatim itu manakala mereka sudah mampu mengurus hartanya. Maka itulah sebabnya dinding yang roboh itu aku bangun. Kenapa kedua anak yatim itu dijaga oleh Allah? Kata ayat itu, wa abuhuma sholiha, karena bapak kedua anak itu orang soleh. Jadi kesolehan kita itu ternyata tidak hanya berimplikasi positif pada diri kita saja, tapi berdampak positif pada anak cucu kita, para jemaah. Dapat penjagaan dan pemeliharaan dari Allah Azza wa Jalla. Gitu. Wa ahlihi, keluarganya juga dijaga. Keluarganya betul-betul menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warohmah kata orang sekarang, samaro. Itu kan diambil dari ayat 21 surat Ar-Rum ya kan? Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Dijaga keluarganya. Ya kalau ada sedikit bersinggungan, bergesekan antara suami istri itu hal yang wajar. Siapapun pasti akan mengalami hal itu. Kata orang tua, piring itu tidak akan beradu dengan piring tetangganya, tapi dengan piring yang ada di rak piring itu wajar. Tapi dijaga oleh Allah, tidak akan sampai pada pertengkaran dahsyat yang berakhir pada perceraian dan kerusakan. Tidak, dijaga keluarganya. Wa malihi, hartanya juga dijaga. Karena dia mendapatkan harta dengan cara yang halal, sehingga yang didapat juga halal, yang dinafkahkan halal, yang dimakan halal, yang disimpan halal, yang disedekahkan halal, yang diinfakkan halal, yang diwariskan juga halal. Dijaga hartanya oleh Allah. Subhanallah. Luar biasa. Yang kedua, penjagaan Allah terhadap hamba yang menjaga segala batas-batasnya lebih hebat dari penjagaan yang pertama, yaitu terkait dengan apa? Minal hibdi wal asyrafud nau'aini. Hibdullah lil abdi an fi dinihi wa imanihi. Allah jaga agamanya, Allah jaga iman dan Islamnya. Bayangkan para jemaah, jika seorang hamba yang sudah menjaga secara ketentuan Allah tadi, dijaga agamanya oleh Allah, imannya dijaga, semakin kokoh, semakin mantap, semakin kuat. Hidayahnya juga semakin kuat. Maka kan ada ayat Quran yang mengatakan contohnya kepada Ashabul Kahfi ya kan, yang berusaha menjaga ketentuan Allah. Kata Allah, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ditambah hidayahnya oleh Allah. Walladzina tadau zadahum huda wa tumtakum, kata Allah. Orang-orang yang sudah dikasih petunjuk oleh Allah, Allah tambah hidayah kepada mereka dan tambah ketakwaan mereka. Dijaga. Kalau imannya sudah dijaga, Islamnya sudah dijaga, maka pasti orang itu tidak akan jatuh kepada perbuatan dosa dan maksiat. Jauh dari perkara-perkara yang buruk.
Kenapa? Sebab dia sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Matanya Allah menjadi mata dia. Allah menjadi telinga dia. Allah menjadi lisan dia. Allah menjadi tangan dia. Allah jadi kaki dia, sehingga dia selalu berada di jalan yang benar dan lurus, tidak terjerumus pada dosa dan kesalahan. Kalaupun dia berbuat dosa, dzakarullaha, dia segera ingat kepada Allah dan bertobat kepadanya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Itulah para jemaah penjagaan Allah terhadap orang-orang yang menjaga ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dijaga urusan dunianya dan dijaga urusan akhiratnya. Saya kira baru 2 bagian dari 6 bagian yang ada di dalam hadis ini yang dapat kita bahas pada kesempatan ini. Insya Allah di kesempatan yang akan datang kita akan lanjutkan pembahasan hadis ini. Itu saja, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.